والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diizinkan untuk bisa sama-sama duduk di majelis ilmu yang mana insya Allah duduknya kita di sini bermanfaat buat kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pelajaran kita masih dalam tema keutamaan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma qarabat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dajjatil ardu bil buka ila maulaha. Ketika telah dekat masa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bumi menangis. Dia mengadu kepada Tuhannya dan berkata, Ya Rabbi, kanatil anbiya tamshi ala dhahri. Berkata bumi kepada Allah, wahai Allah, dulu para nabi berjalan di atas pundakku. Faman yamshi ba'dahum ala dhahri. Maka siapakah yang berjalan setelah mereka di atas pundakku? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama-ulama dari umatku itu bagaikan para nabinya Bani Israil. Nah, jadi ini dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana bumi yaitu senang jikalau dilangkahi oleh orang-orang soleh. Ya. Jadi nggak ubahnya kita manusia yang cinta dengan orang soleh. Alam semesta, bulan, matahari, termasuk bumi, bahkan batuan, itu semua memiliki kecintaan dengan orang soleh. Wabil khususnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedih kalau seandainya yaitu bumi diinjak, dilangkahi oleh orang-orang yang nggak soleh. Maka ketika Nabi pengen meninggal, ini bumi menangis. Dia bertanya pada Allah, ya Allah, kalau seandainya Rasulullah mati, tidak ada Nabi lagi, terus siapa yang berjalan di atasku? Kata bumi. Kata Rasulullah, Rasul jawab, ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ya, kalau memang tidak ada nabi yang berjalan di atas wahai bumi, maka nanti ada ulama-ulamaku yang kedudukannya yang dia itu layaknya bagaikan nabi di zaman Bani Israil. Ya. Jadi kalau kita gambarkan bagaimana keistimewaan ulama umatnya Rasulullah, ya, itu nanti tergambar manakala kita ada di padang mahsyar, hadirin. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikisahkan tentang kondisi manusia di padang mahsyar. Itu semua manusia dalam kondisi mutahayyirun, semuanya bingung, semuanya gelisah. Kenapa? Karena ditunda hisabnya oleh Allah. Jadi manusia digantungin sama Allah. Itu enggak 1-2 tahun, ribuan tahun. Sampai kemudian manusia datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Kata Nabi Adam, karena sayalah kalian ada di bumi. Idhab ila Nuh fa innahu awwalu rasulin. Pergilah kepada Nabi Allah Nuh karena beliau adalah rasul pertama. Datang ke Nabi Nuh pun nggak bisa ngasih syafaat. Datang ke Nabi Ibrahim pun nggak bisa ngasih syafaat. Datang kepada Nabi Musa pun sama. Termasuk Nabi Isa. Nah yang terakhir datang Rasulullah. Rasul berkata, ana laha, akulah yang punya syafaat tersebut. Nah syafaat itu dinamakan dengan syafaatul uzma.
Jadi kalau ada orang bilang semoga kita mendapatkan syafaatul uzma, semuanya dapat. Syafaatul uzma jangankan orang Islam, orang kafir dapat. Apa syafaatul uzma? Di mana Allah meminta, di mana Rasul meminta kepada Allah agar semua makhluk disegerakan hisabnya oleh Allah. Coba bayangin kita lagi pengen daftar ke puskesmas, nunggu dari jam 4 subuh sampai jam 12 lohor belum dipanggil-panggil. Gelisah nggak? Gelisah deh. Maka yang dimaksud dengan syafaatul uzma, dari bahasanya aja syafaat yang paling besar itu mencakup seluruh makhluk. Itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangankan orang Islam, orang kafir, orang fasik, munafik, semua dapat tuh syafaatul uzma. Nah, apa lawannya syafaatul uzma? Lawannya syafaatul khassah. Syafaat yang khusus. Ini yang Nabi berikan khusus untuk umatnya. Manakala umat ketika naik jembatan Shiratal Mustaqim tergelincir jatuh, Nabi tarik, itu syafaat khassah. Ada seorang sudah masuk ke dalam neraka, udah nyemplung kebakar, ditarik sama Nabi, itu syafaat khassah. Manakala ketika dihisab oleh Allah, ditimbang oleh Allah, amal keburukannya lebih unggul, diberatkan oleh Rasulullah amal kebaikannya, itu namanya syafaat apa? Khassah. Buat siapa syafaat khassah ini? Buat orang yang rajin baca sholawat. Jadi kita jangan remehkan itu bacaan sholawat ya hadirin. Ya. Nah, ketika dihisab oleh Allah, Nabi berikan syafaatnya, Nabi mohon pada Allah, maka yang pertama dihisab oleh Allah adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini nih. Kata perawi dijelaskan, Rasul mengatakan ketika dihisab umatnya Rasul, di belakang Rasul ini ulama-ulamanya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ghazali, Imam Nawawi, semua ulama umatnya, kata orang-orang yang di sana, ka'annahum anbiya. Mereka yang merupakan umat Nabi dari segi fisik seakan-akan terlihat bagaikan Nabi. Jadi kalau di hari kiamat Nabi-Nabi Bani Israel itu luar biasa, di hari kiamat juga ulama Rasulullah juga luar biasa. Dari segi tampilan, cahayanya, nurnya, fisiknya itu nggak beda jauh dengan Nabi. Cuman bedanya tidak ada Nabi setelah Rasulullah. Kalau ada Nabi setelah Rasul, udah pasti Imam Syafi'i Nabi, pasti. Udah pasti Syekh Abdul Qadir Jalani Nabi. Udah pasti Imam Nawawi Nabi. Kenapa? Karena Nabi Rasulullah ini adalah penutup, tidak ada Nabi setelahnya. Ya. Makanya kita jangan heran kalau melihat ulama punya keramat yang luar biasa. Jangan heran. Kenapa? Karena mereka ame para nabi cuman beda makom dikit. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Minan nabiyyin wasidikin, cuman beda satu makom hadir. Ya. Seandainya boleh ada nabi setelah Rasulullah, udah pasti nabi nih para ulama-ulama kita. Ya. Makanya kalau kita hidup ya begini, ini butuh sekali dengan sosok nabi. Para sahabat itu sangat-sangat butuh dengan sosok Rasulullah. Saking butuhnya, semua masalah yang ada yang mereka hadapi diadukan sama Rasulullah. Masalah apa? Ekonomi, ngadunya sama siapa? Rasul. Termasuk masalah-masalah yang kalau bahasa kita kagak mungkin terjadi atau khariqun lil adah. Ada seorang buta, ya. Ada seorang laki-laki datang kepada sahabat namanya Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf. Ini diriwayatkan dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Ini laki-laki datang ke Imam Utsman bin Hunayf, sahabat Rasulullah. Katanya laki-laki, "Ya Utsman, saya barusan ke tempat Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Tapi ketika saya ke sana, saya dicuekin, saya nggak dipeduliin. Kira-kira ada nggak amalan buat saya biar kalau saya datang dihormatin, diorangin.
Kata Utsman bin Hunayf, ada. Apa itu? Idhab ila baitik. Sekarang ente pulang ke rumah, tawaddo, ente berwudu, fa asbighil wudu, kemudian sempurnakan wudu ente. Pulang ke rumah, wudu, sempurnakan wudu. Summa ya idhab ilal masjid, kemudian habis wudu terang rapi di rumah, pergi ke masjid, sholli rakaatain, summa ud'u, kemudian berdoa. Allahumma inni atawassalu bika binabiyika nabiyur rahmah, dan sebagainya. Doanya panjang. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan wasilah nabimu, nabi yang rahmah, kabulkan hajat saya. Itu doa termaktub dalam hadis. Lalu kemudian tidak berapa lama setelah dia sholat, dia ke rumah Sayyidina Utsman. Subhanallah, baru nyampe depan pintu ditarik sama ajudannya, disuruh masuk, disuruh duduk. Sayyidina Utsman yang tadinya cuek merhatiin dia, bahkan sampai memperhatikan mulutnya ini. Mulutnya ini orang, ini mau ngomong apa ini? Dilihatin mukanya. Subhanallah. Dia kaget, ya Allah, barusan banget, belum lama saya kesini dicuekin, sekarang kenapa? Diajak ngobrol, diperhatiin. Sampai selesai ditunaikan hajatnya, ini orang pulang ke tempat Utsman bin Hunayf yang barusan ngasih amalan. Dibilang jazakumullah khair ya Utsman, jazakumullah, terima kasih wahai Utsman, barusan saja saya ke rumah Amirul Mukminin dan beliau mengqadha dan menunaikan semua hajat saya. Saya mau tanya, itu amalannya tokcer banget, itu amalan dari mana itu? Utsman bin Hunayf cerita, begini ya fulan, ini amalan saya dapat dari Rasulullah. Dulu waktu Rasul masih hidup, ya, ini kan di zaman Sayyidina Utsman sekarang ya. Dulu di zaman Rasulullah masih hidup, datang seorang dorir, orang buta. Orang buta. Ja'a ila Rasulillah, datang kepada Rasulullah, fasyaka, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doain mata saya yang buta biar sembuh. Tuh, coba bayangin ya. Kira-kira kalau kita buta, datangnya ke dokter apa ke kiai kira-kira? Akhirnya datangnya kemana? Ke dokter apa ke kiai? Biasanya ke dokter kan. Ini datangnya ke kiai, ke Rasulullah, ke muallim. Apa jawaban Rasul? Nih, Rasul selalu kasih dua opsi, Pak. Kalau ada orang ngadu sakit, Rasul selalu kasih dua opsi. Antum mau sembuh, saya doain. Tapi kalau antum mau sabar, itu lebih bagus, ya. Jadi dari dua pilihan ini, kata ulama, hukum berobat itu mubah, dan hukum sabar dengan penyakit itu sunnah. Makanya kalau kita sakit, kita tahan, kita sabar, pahalanya gede banget. Tiap hari malaikat doain kita. Tapi kalau kita nggak sanggup, jatuh-jatuhan yang ngeluh, jatuh-jatuhan ntar ninggalin yang wajib, lebih baik berobat. Ini kata orang yang buta tadi, ya Rasulullah, ya, saya nggak punya penuntun ya Rasulullah, saya nggak ada yang nemenin saya kalau ke masjid, sedangkan di kota Madinah banyak lubang, banyak sumur. Saya takut kalau saya ke masjid nanti saya nyemplung ke dalam sumur. Ya udah, kata Rasul bilang kepada ini orang buta, ya udah ente pulang ke rumah, ente wudu dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid, ente sholat 2 rakaat, ente doa dengan doa tadi, Allahumma inni atawajjahu ilaika wa tawassalaka binabiyika nabiyir rahmah. Selesai doa, nggak lama di situ kata Utsman bin Hunayf, ya, itu orang buta habis sholat yang tadinya buta datang ke Rasul dalam kondisi matanya sudah melihat. Shallallahu alaihi Muhammad. Nggak ada sehari, nggak pakai operasi, cuman doa, sholat di masjid, baca doa, kabul, batanya sembuh. Nah, kata ulama, dari hadis ini diambillah sebuah kesimpulan bahwasanya kalau ada hajat boleh sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah hajat. Cuman jangan yang lupa, doanya itu yang penting. Kalau kita kan kadang sholat sunnah hajat doang 2 rakaat selesai, udah doanya itu. Ya. Nanti silakan searching aja di Google ya kalau mau cari kata kuncinya Utsman bin Hunayf, tak ketemu tuh. Ya. Nah jadi coba kita lihat di zaman Rasul, sahabat yang ngadunya kepada Rasul. Seandainya nggak ada Rasulullah bagaimana tuh? Bingung mereka. Maka tadi muncullah qasidah burdah.
Ya. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya akramal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk, kepada siapa kami mengadu kecuali kepada Engkau. Ya. Jadi ini yang dianggap oleh sebagian saudara kita yang Wahabi, kata mereka kita ini sesat, nih qasidah sesat. Kepada siapa kami mengadu selain Engkau? Emang nggak ada Allah, katanya begitu. Ini posisi di hari kiamat. Kan hadisnya jelas tadi. Semua orang ke Nabi Adam, emang syirik? Ya kan? Semua orang ke Nabi Nuh, semua orang ke Nabi Ibrahim, kagak syirik. Bahkan terakhir yang nolongin siapa? Nabi Muhammad. Disimpan doanya, doa pamungkas Rasul buat nanti nolongin umatnya di hari kiamat. Sampai dalam kitab Muntahassul, syarah kitab Wasailul Wusul yang dikaji oleh Habib Mujtaba, ya, dikisahkan ada salah seorang namanya Utsbah. Ini Utsbah datang ke Rasulullah karena punya penyakit cacar. Di zaman Nabi belum ada tukang yang ngobatin. Ajintas belum ada tuh, ajintas. Kalau di kampung saya ada namanya ajintas, ya, kalau saban orang cacar minta air disembur, diborein sembuh. Itu belum ada dulu. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya kena cacar ya Rasul. Kata Rasul, buka bajumu. Dibuka bajunya. Ya. Ketika dibuka bajunya, diludahin cucu. Diusap seluruh badannya, subhanallah. Bukan hanya sembuh itu penyakit cacar, badannya wangi. Badannya wangi. Bertahun-tahun setelah Rasul wafat, dia punya istri 4, hadirin. Istrinya yang 4 tadi tiap kali ketemu lakinya pakai minyak wangi dibeberin ke semua badannya. Tapi yang unik, istrinya udah pakai minyak wangi kalah wanginya sama Utbah. Bininya 4, yang satu lagi begitu juga dipakai minyak wangi masih kalah sama Utbah. Bininya nanya, abang kenapa sih kita nih kalau ketemu abang pakai minyak wangi, kenapa abang lebih wangi dari kita? Apa kata Utbah? Saya bisa wangi karena pernah diludahin badan saya dengan oleh Rasulullah SAW. Jadi siap diludahin ame guru. Beda ya ludahnya, beda. Kalau ludah Rasul wangi, kalau ludah kita nih wangi juga, wangi neraka. Coba lihat tuh masalah cacar ngadunya ame Rasulullah. Sampai ikut perang, hadirin, sahabat ikut perang, lagi perang kesabet matanya copot, hadirin. Kesabet matanya copot, ditadangin sama dia, diambil matanya, disimpan. Selesai perang, pulang, datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini ya Rasul, mata saya copot ketika perang kemarin. Bayangin coba. Kalau kita jadiin gantungan kunci itu buat kenang-kenangan. Serem mata copot, hadirin. Sini Rasul ludahin, Rasul bacain doa, Rasul masukin matanya ke mata yang ke tempatnya tadi. Subhanallah, matanya normal. Bahkan kata nih sahabat, demi Allah mata yang tadi diusap sama Rasulullah jauh lebih jelas daripada mata yang tidak diusap sama Rasulullah. Dan mata yang sebelah iri dengan mata yang disentuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Jadi Rasulullah itu solusi umat lah. Keberadaan Nabi di tengah-tengah umat jadi hal yang menggembirakan umat. Makanya jelas bumi, sahabat semua sedih kehilangan Rasul karena sosoknya begitu luar biasa. Bukan hanya sekedar itu. Kalau itu kan kayak semacam karomah, mukjizat namanya. Ada orang datang ke Rasul, ya Rasulullah, ya, saya pengen ngundang antum. Ini salah seorang sahabat namanya Barirah. Ini Barirah orang miskin. Ini Barirah suatu hari dapat hadiah bubur kesukaan Rasul. Jadi hadirin, Rasul kalau makan diantara favoritnya Rasulullah bubur haithah namanya. Bubur dicampur daging, dicampur keju. Itu bubur kesukaan Rasul. Bukan bubur Cianjur, bukan ya. Bubur haithah namanya. Ini Barirah dapat hadiah. Tuh dari siapa? Dari orang sedekah. Dapat sedekah. Namanya orang susah. Dikasih sedekah, wah girang. Tapi dia ngerasa, wah ini kesukaan Nabi. Aneh nggak mau makan sendirian, aneh pengen ajak Nabi makan bubur ini.
diundang Rasulullah, ya Rasulullah datang ke rumah nanti kita makan. Rasul kalau yang namanya orang miskin undang datangnya buru-buru. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah, sebagaimana kata Sintid Durar. Rasul kalau diundang sama orang miskin ajabahu, Rasul jawab, Rasul datang dengan bersegera. Lain sama kita, kalau yang undang orang miskin entar-entaran datangnya. Kalau yang undang orang kaya buru-buru. Kalau bisa paling depan biar berkatnya Garuda. Kalau perlu bawa sorban biar dikata ustaz, berkatnya double doa. Bedanya Rasul sama kita begitu hadirin. Ada yang nggak diajak tahlilan marah. Lu tahlil nggak ngajak, marah hadirin. Kenapa? Karena ada amplopnya gocap seorang. Ini nggak, Rasul nggak mau ada amplopnya, mau datang paling dulu Rasulullah. Ketika datang ke rumah Barirah, Rasul dihidangkan bubur. Kebetulan Rasul ngajak sahabat. Kata sahabatnya begini, ya Rasulullah, ini Barirah orang susah, nggak mungkin ini bubur boleh beli, pasti ini bubur sedekah dari orang. Bukankah engkau nggak boleh makan sedekah ya Rasulullah? Rasul, iya benar juga. Barirah panik dia, panik. Waduh iya. Rasul kan nggak boleh makan sedekah. Aduh salahnya aneh nih. Nyesel dia, malu, dinunduk Barirah tuh. Tapi lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ketika Barirah kelihatan panik, dia cemas karena ngasih Rasul makanan sedekah, Rasul bilang, enggak wahai sahabatku, ini bukan sedekah. Kenapa? Karena orang ngasih Barirah dalam bentuk sedekah dan telah berpindah kepemilikannya kepada Barirah. Sekarang Barirah kasih ke saya hadiah. Akhirnya Rasul apa tuh? Rasul makan, girang nggak? Sahabat girang, iya. Itu cerdasnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya makanya nggak heran di kampung-kampung kita nih. Kan kalau kiai kan banyak modelnya kan gitu ya. Ada namanya apa? Ada namanya kiai tutur namanya. Apa kiai tutur? Tukang ceramah. Tuh. Yang kedua kiai catur namanya. Kiai yang ngatur politik. Ada lagi yang lebih ajib, kiai sembur. Siapa itu? Kiai yang doa-doa. Yang terakhir kiai ngawur. Kiai ngawur, yang sahabat maulid nyari berkah mulut itu namanya kiai ngawur hadirin. Nah ini keberadaan ini ya, kiai-kiai atau ulama-ulama semacam ini kalau zaman dulu itu komplit hadirin. Zaman dulu kiai juga, ulama juga, wali juga, ya, suka bantu orang juga, orang kaya juga, komplit zaman dulu. Sebagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang Maulid Sintid Durar, udah wali, kaya, alim, masya Allah, udah luar biasa semuanya. Yang begini nih, yang dibilang badalnya Rasulullah, khalifahnya Rasulullah, yang begini, yang mewarisi semuanya. Jadi bukan sekedar dakwah doang, kan ada ustadz begitu hadirin. Wah ini mah nggak usah ngeluarin duit, karena dia udah ngeluarin ilmu. Kan ilmu juga harta gitu, nggak mau sedekah tuh ustadz. Jadi kalau dapat amplop udah dimakan semua. Nah ini nggak warisin Rasulullah. Siapa yang mewarisin Rasulullah? Orang yang berdakwah dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan semua yang dipunya. Itulah yang disebut ulama ummati, ka'ambiya Bani Israil itu. Jadi nggak semua ustadz, nggak semua kiai dianggap ulama ummati, enggak. Ya. Jadi yang mencari sosok ulama ummati ini ya zaman sekarang ya sulit. Ya. Kalau zaman-zaman dulu hampir kita dapatkan tidak ada kiai di zaman dulu illa wali. Kiai-kiai zaman dulu kita kenal karomah-karomahnya masya Allah. Ya. Sebut yang mana ya kan gitu. Di Jakarta dulu ada namanya Guru Khalid Gondang dia. Ada lagi Guru Mugni. Oh macam-macam guru-guru zaman dulu orang-orangnya soleh-soleh luar biasa. Kenapa? Karena zamannya. Kalau zaman sekarang sepertinya sulit mencari guru yang seperti itu. Ya. Atau mungkin zaman sekarang banyak cuman ketutupan hadirin. Saya pernah dengar guru saya bilang, wali di zaman akhir zaman begini banyak cuman pada mastur, pada menutupi dirinya. Ya, sebagaimana dalam kitab Hikam ya, Allah menutupi ya sifat khususiyah dengan sifat basyariyah. Ya.
Jadi kalau kita pengen ngelihat kewalian orang, itu ketutupan sama sifat kemanusiaannya. Dia makan, dia tidur, dia belanja, dia kadang-kadang nongkrong. Sampai kata orang-orang kafir Mekah, ketika Rasul datang sebagai utusan Allah, kata mereka, "Mali hadzal Rasul?" Emang ini Rasul? Dia makan bareng kita, jalan bareng kita, minum kayak kita, belanja di pasar kayak kita. Masa Rasul begini? Itu kata siapa? Orang kafir Quraisy. Itu juga yang dikatakan oleh sebagian masyarakat kita terhadap seorang ulama yang dianggap wali. Apa wali begini? Dia nongkrong juga, dia main juga. Jangan heran ada orang kayak begitu dari zaman Nabi sampai Nabi aja nggak dipercaya hadirin. Karena melihat sifat kemanusiaan. Saya mau tanya, ada nggak wali yang diomelin bini? Ada? Ada nggak wali yang diomelin bini? Katanya wali, masa sama bini diomelin begitu hadir? Ada banyak. Ada nggak wali ya yang nongkrong di pinggir jalan? Ada. Bahkan ya ada punya temen nyantren di sebuah pesantren. Ini pesantren punya seorang wali, kata ini engkongnya yang wali, ntar aneh punya turunan, dia itu yang warisin sir aneh. Cirinya dia punya jari lebih atuh. Punya jari lebih atuh dan lahir subhanallah dari kecil udah kelihatan khawariqul adahnya. Tapi yang unik ini yang kiai yang cucunya ini tiap hari ngadu ayam. Tiap hari bawa apa tuh? Bawa ayam, ngadu ayam. Tapi dakwah. Ketika ada orang misalnya main ayam, kan dia menang mulu dia kalau main ayam. Orang nanya dah, "Ji, tuh kalau menang ayam gimana sih caranya?" "Nih lu baca ini, nih wirid ini lu baca. Besok dibaca sama dia. Kalah. Ji, kalah nih. Lu kurang, harus sambil sembahyang. Habis sembahyang lu wirid gitu. Habis sembahyang wirid. Habis sembahyang, sholat Johor wirid, sholat asar wirid, maghrib wirid, isya wirid. Besoknya menang. Tuh kan menang kan lu, makanya kudu sembahyang gitu. Akhirnya besok yang main ayam sembahyang tuh. Biar dia itu terus sembahyang, diterusin sama dia sembahyang, lame-lame enggak demen ame ngadu ayam tuh. Jadi kita jangan lihat zahirnya aja. Termasuk ada wali namanya Gusmik namanya. Pernah dengar Gusmik? Kiai Hamim Jazuli namanya. Nah itu Gusmik, kenapa diakuin wali? Yang ngakuin bukan orang sembarangan, yang ngakuin Kiai Hamid Pasuruan. Ya, yang makomnya di Al Pasuruan tuh ada itu. Kiai Hamid Pasuruan kata ulama waliyun muttafaqun alaih, wali yang diakuin oleh seluruh wali. Nggak ada yang hilaf. Mohon maaf, kadang kalau namanya wali itu ada yang hilaf. Contoh, Wan Sewan wali bukan? Ada yang bilang wali, ada yang bilang bukan. Ya, si fulan wali bukan, ada yang bilang wali, ada yang bilang bukan. Tapi kalau Habib Hamid enggak, semua bilang wali. Sepakat. Muttafaqun alaih. Suatu hari ada namanya Kiai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq ini paling gregetan ngelihat Kiai Hamim tadi, Kiai Gusmik tadi. Karena kerjaannya tiap malam masuk diskotik, nongkrong sama orang, nongkrong sama artis. Sebagai seorang kiai enggak pantas kelakuannya begitu. Lapor nih Kiai Ahmad Siddiq ke Mbah Hamid. Kiai, itu Kiai Hamim Jazuli kok begitu kelakuannya? Siddiq, Gusmik itu ada dalam kitab Ihya, buka jilid ini, halaman ini, bab ini. Kata Kiai Hamid, ada di dalam kitab Ihya. Ternyata pasti buka benar. Ada satu kelompok orang yang Allah ciptakan memang untuk mendakwahi orang-orang yang nggak benar. Ya. Kalau zaman dulu Nabi Yahya sama Nabi Isa. Nabi Yahya sama Nabi Isa dakwahnya beda. Nabi Yahya dakwahin orang baik, Nabi Isa dakwahin orang-orang yang nggak baik. Kata Nabi Yahya, "Ya Isa, kenapa ente duduk sama orang-orang nggak benar? Itu kan orang nggak benar. Kenapa ente duduk sama dia?" Apa kata Nabi Isa? "Ya Yahya, apakah orang yang nggak benar nggak berhak mendapatkan hidayah?" Jadi memang seperti itu hadirin ulama yang tadi saya katakan, ulama ummati bentuknya nggak sama. Mereka ada yang pakai pakaian ulama, ada yang nggak pakai hadirin. Bahkan kadang-kadang kita ngeri ngeliat itu. Ada orang jualan es cendol apal Alfiyah. Udah kiai ini. Cuman pakaian apa? Pakaian orang biasa. Makanya tadi ulama Rasul terbagi dua. Ada yang berpakaian ulama,
Ada yang nggak pakaian ulama. Sama kayak polisi, ada polisi bener, ada polisi preman. Ya, kita baik-baik beli bakso, ada HT-nya tuh. Nah itu biasanya tuh. Ya, kayak di dekat rumah saya ada tukang bakso, koker banget tuh ini tukang bakso. Ini kapan pipes nih tukang bakso ini? Ngobrol-ngobrol sama dia, udah curiga kayaknya bukan tukang bakso bener nih. Ya. Nah itu ciri-cirinya begitu, dagangnya nggak istiqomah, tuh tukang bakso polisi namanya. Jadi ciri-cirinya itu ya dia bukan tukang bakso beneran, kagak istiqomah. Jadi yang bedain ustadz beneran, ulama beneran dengan bukan ulama istiqomah. Tuh. Jadi cirinya begitu. Ya, ulama umatku tadi dikatakan, nah istilahnya gini, kita nggak bisa tuh membedakan nih mana ulama mana bukan ulama. Ada cirinya. Cirinya ulama kata Rasul, kata Allah dalam Quran, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutin yang nggak minta upah, itu ulama. Ya. Jadi kalau nggak ada cerita ulama-ulama soleh itu naripin nggak ada ceritanya. Ya. Misal mau ceramah berapa ya tarifnya? 5.000 nggak ada itu. Itu jangan diikutin yang gitu. Didengerin boleh, diikutin jangan. Bisa jadi yang disampaikan baik, tapi kelakuannya belum tentu baik. Makanya ikutin yang begitu. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Guru saya nerima amplop nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak masalah nerima amplop dengan syarat yang tadi saya bilang. Jangan kita bersenang-senang dengan amplop daripada ngajar kita. Makanya guru saya ngajarin tuh, kalau kita dapat amplop ambil, jangan ditolak. Kalau ente nolak, ente sedang nyari nama biar ente terkena zuhud. Karena ada orang dikasih amplop, kata Ustaz, oh enggak Pak, ada salah seorang Ustaz, ya. Diambil amplop disobek, duitnya disebar. Wah, kata murid-muridnya nih Ustaz gua nih zuhud. Dia nggak tahu kata ulama, orang yang buang-buang duit di depan orang agar terlihat zuhud, maka dia orang yang cinta dengan dunia. Cinta dengan dunia, cinta kedudukan hadirin. Dia nggak lagi cinta duit, yang dicari kedudukan. Emang yang dicari presiden apa sih? Duit. Udah banyak duitnya, betul. Yang dicari pejabat emang duit? Bukan, udah banyak duitnya. Yang dicari pejabat, presiden, orang-orang tinggi itu kedudukan. Ya. Makanya tadi orang yang menolak amplop, menolak hadiah dari orang lain dengan tujuan nyari nama, itu juga hubbud dunia. Ya. Makanya yang saya dapetin kisah guru-guru kita itu kalau dapat amplop dipotek sama dia, dibagi orang. Diam-diam cuman baginya. Dia nggak pakai, oh ini duit buat ente, enggak. Diam-diam tuh dikasih orang, dimasukin masjid. Bahkan kadang Mu'alim Syafi'i Hazami yang saya dapat kisahnya itu kalau ngajar dapat amplop banyak di kantong kanannya, kantong kirinya. Makanya kalau kiai kantongnya banyak kan tuh ya. Itu pulang kosong kantongnya, kemana? Itu dibuat masjid. Ya. Nah jadi kembali lagi tadi ya, kita ini butuh ulama sampai nanti di hari kiamat yang dikisahkan dalam riwayat, ketika orang masuk ke dalam surga, mereka ditawarkan sama Allah, ya fulan, ente mau apa? Ini orang di surga bingung hadirin mau apa ya? Sampai mereka cari ustadznya, ustadz mana ustadz, kiai mana kiai? Kiai, ya Allah, kenapa? Ini aneh ditawarin mau apa? Kira-kira yang paling bagus aneh minta apa ya? Subhanallah. Sampai di dalam surga orang masih butuh ulama agar mereka tahu permintaan apa yang paling bagus yang mereka minta kepada Allah tuh dalam riwayat begitu. Ya. Jadi jangan kayak di dunia, di akhirat aja kita masih butuh ulama. Ya. Makanya jangan pernah kita lepas dari ulama. Kata Rasulullah, kun aliman, jadilah orang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, kalau enggak minimal giping dah, ngaji apa? Kuping. Au muhibban, kalau enggak ngaji enggak apa-apa, yang penting cinta sama ulama. Nih orang kagak ngajinya kadang-kadang pas maulid doang ngaji itu. Cuman dia biar kali nggak ngaji tapi hormat. Biasanya nih yang nomor 4 biasanya tukang parkir hadirin. Tukang parkir kan di luar, dia kagak denger kadang-kadang. Orang maulid baca sholawat, orang maulid ceramah, dia di parkir kagak denger. Cuman saban kiai datang, Habib datang, cium tangan, beb doain aneh, beb aneh punya anak, tuh minta doa. Itu muhibbin namanya. Atau biasanya yang muhibbin ini donatur.
Ya, duit nyampe ke maulid, orangnya kagak. Ini juga termasuk muhibbin insyaallah. Paling enggak kita yang keempat dah. Ya. Kita sibuk kerja nggak bisa hadir majelis karena majelis habis maghrib, kita pulang-pulang kantor. Minimal lontong-lontong gorengan nyampe kirimin tuh nggak apa-apa. Ya. Ini udah ngaji kagak. Ya. Demen kagak. Tuh. Ya. Ngomel mulu tiap hari, berisik. Nauzubillah min zalik. Yang begini nanti kata Rasulullah, wala takun khabisan, jangan jadi yang kelima maka engkau akan binasa. Ya, mudah-mudahan ya kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang cinta dengan alim ulama, hidup bersama alim ulama, fid dunya wal akhirah bersama ulama. Allah jadikan anak-anak kita termasuk anak-anak yang menjadi ulama. Allah jadikan di antara anak-anak kita jadi hafiz Quran, menjadi hafizul ilm. Allah jadikan kita semua mati husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqil Fatihah, Fatihah karamatul Fatihah. Iftah lana abwabal khair waktub lana bil khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.